Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Sarah Sahira, saya perawat yang bertugas dari 7 pagi hingga 2 siang ini ya Bu. Boleh saya lihat gelang identitasnya sambil disebutkan nama dan juga tempat tanggal lahir Bu. Sudah selesai ya Bu. Jadi pada kali ini saya akan melakukan tindakan menolong persalinan kepada Ibu. Tadi Ibu kesini sudah mulai mulas ya Bu? Iya, tujuannya untuk ibu dan anak ibu aman dan nyaman, selamat, dan tidak terjadi komplikasi. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Apakah bagaimana Bu perasaannya? Ya masih bos. Izin untuk menyiapkan alat dan juga cuci tangan ya Bu. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah siap? Baik, kalau begitu saya akan memeriksa TTV terlebih dahulu ya Bu. Saya akan mengecek suhu terlebih dahulu. Selagi menunggu suhu selesai, kita akan sembari deteksi terlebih dahulu ya Bu. Ya maaf ya Bu, pinjam tangannya sebentar. Ya, untuk tekanan darahnya 120/90, cukup ya Bu. Ya, saya izin untuk mengecek nadinya juga. Baik, untuk nadinya ini 80 per menit. Maaf Bu, untuk suhunya ya 36,8 masih normal ya Bu. Dan untuk pernapasannya 20 Ibu. Normal ya Bu. Selanjutnya saya akan mengecek ukuran fundus Ibu 30 ya Bu ya. Sudah berapa minggu Bu? 38. Ibu bagaimana sekarang perasaannya? Ya, Ibu tidak perlu cemas ya Bu ataupun khawatir. Nanti saya akan membantu persalinan Ibu. Ibu sekarang bisa mengatur nafas dan supaya Ibu menjadi lebih tenang, nanti Ibu bisa ikuti arahan dari saya Bu. Kalau begitu, jika Ibu sudah mengejan dan Ibu merasa lelah, Ibu bisa minum minuman yang manis supaya menambah tenaga Ibu. Kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Kita lihat sudah pembukaan berapa. Maaf ya Bu. Maaf Bu, saya buka celananya Bu. Baik Ibu, untuk pembukaannya ini sudah ada lendir ya Bu ya. Saya bersihkan dulu Bu bagian vaginanya. Labia minora kiri dari atas ke bawah, lalu bagian labia minora dari atas ke bawah, labia minora kiri dan juga kanan, dan juga bagian tengahnya. Dengan menggunakan teknik aseptik, kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap, dan bila pembukaan ketuban belum pecah, dilakukan amniotomi. Pembukaannya sudah lengkap ya Bu, sudah pembukaan lengkap. Keempat, dan saya akan melakukan penggantian saraf terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemeriksaan DJJ dulu. Ya, untuk DJJ-nya normal 142.
Apakah ibu sudah ada ingin rasa mengejan? Untuk kepalanya sudah membuka 5-6 cm. Saya akan menyiapkan kain untuk mengeringkan bayi nanti di atas perut ibu, dan disimpan kain 1/3 ataupun segitiga di bawah bokong ibu. Maaf bu, bisa diangkat. Nah, saat kepala bayi sudah membuka vulva, kita lindungi bagian perinem menggunakan tangan dengan ditutupi kain, dan satu lagi di kepala bayi, melakukan tekanan lembut dan tidak menghambat kepala untuk keluar. Biarkan kepala bayi secara perlahan-lahan. Ibu bisa mulai mengejan bu. Ya, setelah itu kita bersihkan bagian mata menggunakan kasa. Lalu cek apakah ada lilitan tali pusat. Tidak ada. Sekarang bayi sudah melakukan pas di luar, maka kedua tangan kita simpan di bagian dua sisi wajah. Lalu biarkan bayi mulai keluar secara perlahan. Ibu bisa mengejan bu. Mengejan bu. Ya, alhamdulillah bu, untuk bayinya perempuan ya bu. Bersihkan air ketuban dan juga lendir pada bayi. Setelah itu kita berikan penutup kepala sampai menutupi badan kecuali bagian tali pusat. Setelah itu kita pasang klem 3 cm dari umbilikus. Lalu kita urut ke arah ibu. Kita urut tali pusat yang ke arah ibu. Setelah itu kita pasang klem yang kedua 2 cm dekat dengan klem yang pertama. Setelah itu kita gunting di bagian antara dua klem yang tadi. Lalu kita pindahkan bayi ke dada ibu dan berikan selimut. Ini bu, anaknya perempuan ya bu, cantik. Sekarang saya akan palpasi terlebih dahulu untuk mengecek apakah masih ada bayi atau tidak bu. Sudah tidak ada masa bu, tidak ada bayi. Sekarang saya akan menyuntikkan oksitoksin di bagian paha ibu. Suntikan 10 unit oksitoksin setelah 2 menit kelahiran anak. Selanjutnya letakkan tangan di atas kain di atas tulang pubis. Gunakan tangan ini untuk mempalpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Lalu pegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Tunggu uterus itu berkontraksi. Kemudian lakukan pergangan ke arah bawah tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya inversion uteri. Lalu jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya mulai. Lalu setelah plasenta terlepas, minta ibu untuk mengejan sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus.
Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika tali pusat tidak lepas setelah peregangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitoksin 10 unit. Lalu lakukan penilaian kandung kemih dan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan dan dengan hati-hati. Putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut dan perlahan lahirkan selaput ketuban. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT dan periksa serviks ibu dengan seksama. Lalu digunakan jari tangan atau klem atau forceps DTT untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Lalu periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu ataupun janin dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Lalu letakkan plasenta di dalam baskom. Untuk plasentanya utuh ya, tidak ada yang tertinggal di dalam. Selanjutnya kita tekan di bagian perinem. Apabila ada perdarahan mengucur, maka terjadi laserasi. Untuk lukanya derajat 1 ya Bu, berarti tidak perlu dihekting dan diberikan betadine saja. Baik, setelah ini kita latihan. Lalu lanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan per vagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan perawat yang sesuai untuk atonia uterus. Dan jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dan gunakan teknik yang sesuai. Alhamdulillah ya Bu, untuk proses persalinannya ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ibu merasa pusing? Ya, baik, saya tensi dulu ya Bu. Untuk tensinya normal Bu, 120/80. Saya lihat pendarahannya dulu ya Bu. Untuk pendarahannya tidak ada lecet Bu, dan pendarahannya juga normal. Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Dan juga periksa temperatur tubuh dan pernapasan ibu setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Baik, kalau seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika seperti itu saya kembali ke ruang perawat. Ibu bisa mencet tombol yang ada di sebelah kanan tempat tidur Ibu jika Ibu membutuhkan bantuan saya atau keluarga Ibu memanggil saya ke ruang perawat ya Bu. Baik, jika seperti itu nanti saya 15 menit sekali saya akan mengobservasi kesehatan Ibu dan selamat juga kepada kelahiran